Kalian pernah nggak sih ngebayangin kalau suatu hari nanti kita tuh bakalan kerja satu tim dan salah satu dari kita ini ada yang bakal jadi CEO? Kalau CEO-nya kamu, aku hari pertama langsung resign. Lah, masa baru sehari kerja udah resign? Nanti gak dapet pesangon loh. Iya sih. Betul juga. Tapi menurut kalian jadi CEO itu susah nggak sih? Susah dong pastinya. Kan bukan cuma ngatur kerjaannya doang, tapi orang-orang di situnya itu yang ribetnya. Ya kalau misalnya menurutku sih ya, yang penting tegas aja, jangan sampai kebanyakan diisi lah, terlama tau. Ya, tapi kalau aku sih, aku suka pemimpin yang sabar, yang mau ngarahin, sama yang nggak rusuh-rusuh gitu. Nah kan maunya kalian itu beda-beda, jadi pemimpin itu gak gampang gitu. Pengen tahu deh kalau nanti kita satu tim yang bakalan paling stres siapa ya? Mungkin yang paling perfeksionis di sini. Apaan sih orang? Aku nggak pernah sana, aku cuma teliti. Ada pengumuman nih dari pembina UKM. Apa tuh? Katanya ada proyek konten buat media kampus. Konten apaan tuh? Belum tahu sih. Tapi katanya disuruh ke student center sekarang buat briefing. Yaudah, Boleh. Yuk, that's good. Jadi intinya tuh kita tuh harus bikin konten inspiratif tentang kepemimpinan. Nah nanti diposting di Instagram Politeknik tau. Wah, bebas banget nih formatnya. Bisa video, bisa poster, bisa foto. Gak sabar deh aku ngerjainnya. Bisa juga tuh dibikin kayak ala Dracin, biar ada dramatisnya dikit Kocak. gitu. fokus dan ini biar cepet beres biar cepet pulang. Tapi kita mau bahas kepemimpinan yang kayak gimana? Kan topik kepemimpinan tuh luas banget. Nah, justru itu yang harus kita putuskan sih sekarang. Ini sih aku sempat baca-baca tentang teori kepemimpinan situasional. Nah jadi teori kepemimpinan situasional itu menyesuaikan bawahannya gitu. Jadi nggak semua tuh harus sama. Menarik sih, soalnya kan kalau konten kepemimpinan yang kebanyakan ya biasanya kayak nyuruh jadilah tegas, jadilah berani. Jadi kayak flat gitu gak sih? Setuju, lagian kita kan orangnya beda-beda, cocok juga sama tema kali ini. Bener tuh, aku aja kalau dikasih instruksi yang kaku langsung pengen kabur bawaannya. Kamu itu mah. Nah, sekarang berarti kan kalau misalkan kayak gitu, teori kepemimpinan situasional ya tadi ya? Ya. Kira-kira siapa ya aktornya nanti yang kita ini? Siapa ya? Oh, direktur kampus mungkin. Beliau kan udah mimpin di sini lama banget. Pasti udah banyak pengalaman juga. Setuju sih, cocok. Jadi kalau orangnya emang udah punya pengalaman itu lebih cocok, lebih kuat gitu loh. Oke. Berarti kan sekarang sebentar. Tadi tuh teori kepemimpinan situasional. Terus ininya direktur kampus kan ya? Iya betul. Oke, sekarang koordinatornya siapa? Udah jelas kamu sih ya. Kamu kan paling rajin nyatet. Terus kamu juga perfeksionis orangnya. Aku ya, yakin nih. Yakin, tapi ini di sini jadi koordinator ya, bukan bosnya. Iya, paham kok, aku udah ngerti. Jadi kayak gini ya kontennya. Itu ya referensi. Guys. Nih, pokoknya ini aku tadi udah bikin semua job desk dari kalian masing-masing supaya nanti kalian gak usah ribet. Pokoknya baca aja di sana ada semua. Oke? Bentar. Li, kau udah main tunjuk-tunjuk aja sih? Kita kan belum diskusi. Ya udahlah, pokoknya ngikut aja. Supaya cepet lah, gak usah diskusi lama, tau gak? Terus kalau aku punya ide konsep lain gimana? Aku kan pengen ngeditnya yang lebih Ya udah, eksperimental, bukan yang bisa-bisa aja. Pokoknya simpan dulu idenya, nanti aja, buat nanti ya. Padahal aku udah siapin ide loh buat konsep BTS-nya. Ya udah, pokoknya itu nanti yang intinya aja dulu sekarang ya, konsep intinya dulu buat BTS, EXO, NCT, apapun itu bisa kan nanti kalau udah beres mah. Ya udah lah ya, oke. Pokoknya kalian baca di sana kok ada semua ya. Aku tinggal dulu ya karena ada yang mau kerjain juga. Dah. Banyak banget lagi tugas aku.
Mai, minta ini dong, minta linknya, coba kirim link. Udah tuh, cek di grup ya. Mai, ini tuh hasilnya belum sesuai sama briefing kemarin tahu. Masih kayak gini sih? Karena aku nyoba bikin yang lebih menarik, masa semuanya harus persis yang kayak kamu mau sih? Ya gini loh Mai, aku tuh cuma pengen kalau misalnya kita tuh konsisten dari awal apa yang kita bikin, apa yang kita rencanakan. Konsep awal itu kan masih bisa dikembangin, Rafli. Salah. Kalau kamu gimana? Progresnya gimana kamu? Aku masih bingung nih buat bikin pertanyaan, takut bikin pertanyaannya nggak berbobot gitu loh. Ini loh, bikin kayak gini nih, misalkan nih. Ini bikin aja dulu pokoknya. Kamu bikin dulu, ya nanti gampang lah kalau misalkan pun emang kurang. Ya nanti direvisi kalau sama aku gampang. Pokoknya kerjain aja dulu. Ya tadi kan udah sesuai sama yang aku Raffi, pilih. kamu sadar gak sih cara mimpin kamu tuh bikin kita jadi malas ngomong, tau gak? Gini loh ya, aku tuh cuma pengen kalau misalnya kita tuh konsisten sesuai sama apa yang udah direncanain sama di awal. Aku pengen kalau misalnya kita tuh sesuai on track lah. Justru itu, karena keputusan semua ada di kamu, kita semua ngerasa nggak dihargain. Jadi kayak buat apa kita mau coba ngasih ide, toh yang dipakai juga akhirnya di kamu doang, mau kamu doang. Terus kita di sini buat apa? Gimana sih? Ya udahlah, aku ngambil minum dulu ya. Aduh, gimana sih? Jadi males ngerjainnya. Apa lagi sih? Aku ngerasa kita belakangan ini cuma disuruh ngerjain doang, bukan diajak kerja sama. Aku juga tiap kali mau ngomong takutnya salah lagi, jadi mending diam aja deh. Aku aja sampai bingung. Mau bercanda takut dibilang gak serius. Padahal itu tuh cara aku biar kita gak canggung. Kalau gini terus, capek tahu gak sih? Bukan cuma capek kerja, tapi juga capek hati. Sebenarnya masalahnya tuh bukan karena si Rafli jahat ya, tapi dia tuh cuma mikir kalau jadi pemimpin itu harus megang kendali penuh. Padahal kan yang dia tentu itu belum tentu cocok buat kita ya, karena kita berenam tuh kan beda-beda gitu loh. Situ harus gimana dong? Harus diem aja? Ya enggak juga, tapi gak langsung musuhin juga sih. Kayaknya mungkin dia perlu waktu buat ngerti itu semua. Untung aja besok kita masih ada waktu untuk wawancara sama Pak Direktur. Semoga aja ya ada yang relate sama keadaan kita sekarang. Iya, sekalian bisa jadi refleksi buat kita semua, bukan buat cuma si Rafli doang. Ya semoga ya. Hai, lagi pada ngapain nih? Makan. Oke, berarti besok pagi janjian di kampus ya, jam 9 pagi kita wawancara Pak Direktur. Nih, aku udah bikin daftar pertanyaannya nih, boleh dilihat tuh deh. Banyak juga ya. Coba aku mau coba. Boleh? Semoga aja dapat insight yang benar-benar ngebantu buat laporan kita, nggak cuma jawaban formal aja. Ya sih, tapi kalian semua besok jangan cuma didengerin buat bahan laporan doang ya. Jadi jawaban dari Bapak kita dengerin, siapa tahu ada yang relate dan bisa kepake buat kita sendiri. Ki, aku boleh gak nanya yang pertanyaan kelima ini? Boleh banget dong. Itu malah pertanyaan paling penting menurut aku. Oke. Kalau misal nih besok Pak Direktur malah nanya balik ke kita, kalian timnya kayak gimana? Kita bakal jawab apa? Udah jam segini ya. Ini kita istirahat dulu ya. Besok kita kumpul lagi pagi-pagi di lobi sekitar jam 7:30. Pokoknya sekarang istirahat dulu. Oke, aku pengen kita semua istirahat. Besok kita ketemu lagi ya. Udah pokoknya ya. Dah. Jangan telat ya. Besok kita jam 9 kan, jangan salah ya. Bapak mau tanya, kalau cara Bapak untuk bimbing bawahan yang masih kurang memiliki pengalaman atau kepercayaan diri gitu dalam menjalankan tugasnya itu kayak gimana, Pak? Ya, mungkin akan ada seperti itu ya. Memang ada sebuah treatment tertentu ya yang perlu dilakukan, dan ini perlu dilakukan oleh kepala unit yang ada. Misalnya begini, ada misalnya dari unit-unit tertentu pegawainya itu belum memahami atau akan ada perubahan. Contohnya waktu itu kita ada pergeseran pegawai untuk di unit-unit tertentu ya.
Dengan pola pergeseran itu otomatis pegawai baru itu belum paham. Maka dilakukan seperti apa supaya mereka paham? Yaitu dilakukan pendampingan kepada pegawai tersebut untuk bisa memahami. Ketika pendampingan itu sudah selesai, maka bisa dilepas dan juga dilakukan pemantauan oleh pimpinannya masing-masing. Nah ini dilakukan seperti kemarin Kaprodi itu waktu itu kan belum memiliki staf tendik ya, pegawai tendik. Kemarin kita ada reposisi untuk memberikan atau diisi oleh pegawai-pegawai tendik. Selama ini itu dikelola oleh akademik. Lalu bagaimana caranya supaya tendik itu bisa adaptasi dan itu, maka dilakukan pendampingan dengan tim-tim akademik yang sudah ada. Nah pendampingan itu tujuannya adalah untuk memahami pola kerjanya. Setelah selesai dilepas, maka nanti pimpinan-pimpinan unit itulah yang akan memantau untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan itu harus bisa terselesaikan dengan itu dilakukan seperti itu. Tidak bisa dilepas. Kalau dilepas ya nggak bisa, sulit ya. Dan tentu akan ada pendampingan. Pembelajarannya seperti itu polanya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, mungkin bagaimana cara Bapak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berdiskusi, menyampaikan pendapat mengenai pekerjaan yang diberikan? Ya, kalau sarana memberikan kesempatan itu sangat banyak ya. Kita bisa lakukan melalui rapat-rapat pegawai, rapat seluruh pegawai, bukan pegawai. Kita ada rapat seluruh pegawai ya. Rapat seluruh pegawai itu memberikan kesempatan ke mereka untuk berpendapat. Ada juga rapat manajemen, rapat untuk pimpinan-pimpinan unit kerjanya, juga memberikan kesempatan untuk kita berbagi hal. Dan juga agenda-agenda lain yang sifatnya tidak formal, yang sifatnya non formal. Misalnya ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada pimpinan, mereka juga bisa menyampaikan secara langsung tentunya hal itu. Nah ini kita berikan peluang informasi itu secara terbuka. Supaya apa? Supaya informasi yang ada itu bisa kita dapatkan dengan baik. Jadi tidak ada kita membatasi atau mengkat informasinya sampai di sini, tidak. Kita berikan peluang seluas-luasnya. Yang lebih real yaitu dalam rapat pegawai rutin atau rapat kita ada rapat kerja biasanya dalam 1 tahun 2 kali 3 kali itu juga disampaikan bersama-sama. Itu dilakukannya polanya seperti itu. Berarti ada bentuk partisipasi juga ya Pak? Betul, untuk pengambilan keputusan. betul sekali. Partisipasi itu dilakukan. Pertanyaan selanjutnya Ya. Bapak, menurut Bapak seberapa penting kemampuan seorang pemimpin untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kondisi dan kebutuhan bawahan? Ya, kalau berbicara seberapa penting, tentu sangat penting ya. Kenapa? Penyesuaian dari gaya kepemimpinan ini akan memberikan penguatan kepada seberapa besar target-target perencanaan bisa tercapai dengan baik. Mungkin kalau buat pertanyaan yang kita siapkan mah udah terjawab semua. Bapak ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak ditanyakan tapi itu nyambung dan udah dijawab kan? Mungkin dari kami itu aja Bapak. Terima kasih banyak atas waktu dan jawaban yang telah Bapak berikan. Itu sangat membantu buat kami. Jadi kami lebih tahu lagi kepemimpinan yang ada di Politeknik Stella Barong ini kayak gimana gitu. Jadi kita juga menambah ilmu dan wawasan lebih luas lagi Bapak. Dan ini yang terakhir ya, bahwa kepemimpinan itu tidak semudah dari teori yang dibayangkan. Kenapa? Karena di dalam proses perjalanannya itu akan banyak sekali tadi kata Raffi ya, tantangan, hal-hal yang memang tidak sesuai dengan hal-hal yang memang sesuai dengan pemikiran kita. Dan itu alamiah. Dan yang terpenting adalah bahwa pola kepemimpinan itu juga harus bisa menjaga sikap dan perilaku dari seorang pemimpin itu. Jangan sampai emosi, marah, dan itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan proses kepemimpinan itu nanti tidak baik. Jadi kita harus bisa menjaga sikap, karakter, itu penting sekali. Tadi kata Rafika, jangan sampai kita terpancing oleh isu-isu yang tidak baik lalu kita marah,
lalu kita membuat statement-statement yang tidak baik, itu juga akan mempengaruhi dari kepemimpinan. Maka apa yang kita lakukan? Kita harus betul-betul bisa menjaga sikap, menjaga perilaku, dan yang penting adalah integritas itu tadi. Ya, itu yang utama, yang step terakhir ini ya. Jadi itu yang menjadi seorang pemimpin yang diperlukan ya, pola-pola pemimpin seperti itu. Jadi ya itulah pola yang ada saat ini. Tujuannya seperti itu ya. Kalau kita hanya memahami hanya kebutuhan individu, lalu keinginan-keinginan individu itu tidak akan mencapai tujuan organisasi. Tapi target utama bagaimana kita menjaga tujuan organisasi itu bisa berjalan dengan baik. Prosesnya panjang, tantangannya banyak ya, tantangannya banyak. Dan mungkin persoalan itu ya bisa terselesaikan pada ritme-ritme tahapan di sana. Bahkan mungkin bisa jadi belum terselesaikan. Prosesnya seperti itu. Ya, cukup ya. Terima kasih ya. Sukses selalu ya. Tahu gak sih guys, yang tadi tuh ya paling kena menurut aku waktu beliau bilang, kalau jadi pemimpin tuh harus saling mengerti sama anggotanya, gak boleh mau dimengerti terus. Ya, benar banget, gak semua orang tuh bisa dilepas langsung gitu aja, bukan Ya kan? diarahin juga. Tapi ada juga yang berkembang kalau dikasih ruang dan kepercayaan, kayak aku gitu misalnya. Berarti cara memimpin itu harus menyesuaikan situasi. Nggak bisa cuma satu gaya buat semua orang. Ya kan? Iya, betul. Rafli, kok diem aja sih? Ayo. Enggak, ini aku lagi ada yang dipikirin lah. Tapi guys, nanti aku boleh ngomong sama kalian nggak? Aku boleh ajak ngobrol kalian nggak? Boleh. Ayo mau ngomong. Aku tuh kepikiran tahu, selama beberapa hari kemarin aku dengar dari omongan-omongan kalian dan juga tadi yang dibahas waktu wawancara, ternyata selama ini aku salah ya. Aku kira pemimpin itu harus bisa menentukan semuanya, harus bisa menjadi jawaban dari segalanya, dan juga ya semua keputusan ada di pemimpin. Makanya aku nggak pernah ngasih kalian ruang buat ngambil keputusan. Nggak apa-apa sih, seenggaknya kalau kamu udah sadar, jadi ya itu bisa jadi langkah awal kamu buat memperbaiki lagi dan jadi lebih baik. Ya, pokoknya guys, aku minta maaf kalau misalnya kemarin-kemarin aku nggak bisa mimpin kalian dengan baik dan nggak bisa dengar pendapat kalian. Yang penting kita sama-sama belajar dari hal ini. Gak semuanya harus sempurna dari awal. Ya, di sini juga aku belajar buat jadi lebih berani lagi. Jadi kalau nggak ngangguk-ngangguk doang gitu kan. Aku juga belajar kalau misalnya mau bersalah tuh harus lihat situasi dan kondisi. Iya. Jadi di sini kita semua bisa belajar, bukan cuma Rafli doang. Ya, mulai sekarang aku akan selalu melibatkan kalian dalam setiap pengambilan keputusan. Tapi aku juga pengen tahu juga nanti ya dari kalian apa yang kalian butuhkan supaya kalian bisa berkinerja atau kerja dengan maksimal. Nah, gitu dong. Itu baru namanya pemimpin yang baik, ya nggak? Maaf nih. Masa? Mai, nanti konsepsi visualnya kurang lebih kayak gini. Cuman untuk sisanya pokoknya aku serahin sama kamu. Kamu bisa ekspor lagi, kamu bisa sekreatif mungkin kamu lah. Pokoknya aku percaya sama kamu. Cuman aku minta nanti di-update aja, oke? Oke. Nah, ini tuh baru seru, Rafli. Ini tuh aku bisa ngembangin kreativitas aku. Oke, Sela, nanti kalau semisal emang ada yang perlu ditanyakan, tanyakan aja. Jangan sungkan, pokoknya sebanyak apapun kamu nanya, aku pasti coba buat jawab lah. Pokoknya aku pasti bantu. Nanti pun yang lain pasti bisa bantu juga kok. Oke, makasih Raf, aku jadi lebih pede lagi sekarang. Oke, dia nanti kalau semisal emang ada yang menurut kamu masih kurang, itu bisa ya diomongin aja langsung, nggak perlu nunggu aku nanya lah pokoknya ya. Oke, siap. Tapi kalau misalnya aku masih kritik dan saran, kamu jangan baper ya. Insya Allah, tapi diusahakan lah ya, mudah-mudahan bisa lah. Tapi bisa, aku yakin bisa. Dan ya,
Aku boleh minta tolong kamu buat nanti semisal ada yang perlu bantuan, kamu boleh coba bantu aja yang lainnya. Siap bos. Ya, misalnya gitu ah. Anggia, nanti kamu ini ya bagian timeline, aman tapi aman? Aman dong. Oke, ya soalnya aku percayalah sama kamu rapi kok timeline, kemarin aku udah sempat lihat juga rapi kok rekaman. Oke, siap. Sekarang kan udah enak, udah jelas posisinya. Tuh, sesuai juga udah kan? Iya. Lucu ya, masalah kita yang kemarin ternyata bukan karena kita kurang pintar. Betul, tapi kita belum tahu aja cara memahami masing-masing kayak gimana. Ya, sama kita tuh belum saling ngerti kalau pendekatan tiap orang tuh beda-beda, nggak bisa disamaratain gitu. Untung aja kita waktu itu gak jadi bubar. Lah, kalau bubar nanti dia gak ada yang nemenin. Sendirian. Kocak, tapi gini-gini juga apa ya, aku ngerasa bahwa aku tuh belajar satu hal. Apa tuh? Kalau semisal namanya pemimpin tuh bukan siapa yang paling sering ngatur atau siapa yang paling sering banyak ngomong. Tapi pemimpin itu dia harus tahu kapan dia harus mendengarkan dan diam. Cie, udah kayak motivator kampus nih. Ini kita nongkrong sambil kuliah kepemimpinan stasiun. betul. Iya, aku juga pengen serius satu bercanda wae. Aku lagi serius nih. Iya, percaya.